Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali untuk belajar statistika dan SPSS. Dan pada hari ini kita akan mengupas tentang uji regresi. Apa sih uji regresi itu? Uji regresi itu merupakan uji statistik yang digunakan untuk menguji sejauh mana pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen setelah diketahui ada hubungan antara dua variabel tersebut. Nah, jika sebelumnya kita sudah membahas tentang uji korelasi, di uji korelasi itu membahas tentang seberapa erat hubungan antara dua variabel. Nah, uji regresi ini merupakan lanjutannya karena di uji regresi ini kita akan bisa mengetahui bagaimana persamaan regresinya dan seberapa kuat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, di sini untuk melakukan uji regresi harus memenuhi asumsi bahwa data yang kita olah itu berdistribusi normal. Kemudian di regresi ini ada dua jenis nanti yang akan dibahas, yaitu uji regresi linear sederhana dan uji regresi ganda. Uji regresi linear sederhana itu uji regresi untuk satu variabel independen dan satu variabel dependen. Sedangkan untuk uji regresi ganda itu digunakan untuk lebih dari satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Nah, tapi untuk kesempatan kali ini kita akan fokus dulu ke regresi linear sederhana dan bagaimana cara mengolahnya menggunakan SPSS ya. Nah, sebelum kita praktik uji regresi dengan menggunakan SPSS, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan regresi linear sederhana. Ketika kita menguji regresi, nanti outputnya berupa persamaan regresi. Jika regresinya adalah regresi linear sederhana, persamaannya seperti ini. Y sama dengan A plus BX, di mana Y itu merupakan variabel dependen atau variabel terikat, dan X adalah variabel bebasnya. Jadi, ini membentuk sebuah persamaan linear. A itu konstantanya, dan B adalah koefisien dari variabel independennya. Nah, kemudian nanti ketika kita sudah menguji dengan SPSS, ada beberapa output atau ada beberapa yang akan kita kaji dari hasil uji regresi tersebut. Nah, ada output yang mengindikasikan tentang seberapa kuat koefisien korelasinya, kemudian ada juga output nanti yang akan menjelaskan pengaruhnya itu signifikan atau tidak, dan juga ada output yang akan menjelaskan tentang bentuk linearitas dari model regresinya itu signifikan atau tidak. Nah, nanti kita akan kembali ke sini saat membaca outputnya, dan sekarang kita akan langsung praktek bagaimana cara uji regresi dengan menggunakan SPSS ya. Di sini saya sudah mempersiapkan data. Data yang saya gunakan sama dengan data yang saya pakai untuk uji korelasi karena saya ingin menunjukkan bahwa nanti antara uji korelasi dengan uji regresi itu hasilnya sama. Nah, di sini saya ingin mengetahui apakah ada pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Jika motivasi siswanya itu rendah, apakah akan mempengaruhi hasil belajarnya? Dan sebaliknya, jika motivasinya tinggi, berpengaruh tidak terhadap hasil belajarnya. Nah, kita sudah mempunyai data ini di Excel, data nilainya ya untuk variabel motivasi dan juga hasil belajar. Di sini yang bertindak sebagai variabel independen adalah variabel motivasi, sedangkan untuk variabel dependen atau variabel terikatnya adalah hasil belajar. Nah, kemudian kita akan memasukkan data ini ke dalam SPSS. Saya sudah mempersiapkan di sini SPSS yang masih kosong. Kita tinggal copy saja variabel ini, ada dua ya, dependen dan independennya, kita masukkan, copy ke dalam SPSS. Nah, akan hasilnya seperti ini di data view. Ini tampilan di data view. Seperti biasa, kita ke variabel view dulu untuk setting nama dan juga desimalnya. Variabel 1 adalah variabel
motivasi, kemudian variabel 2 adalah variabel hasil belajar. Kemudian bagian desimal, harus dengan underscore ya, hasil belajar. Desimal saya setting dengan 0, kemudian di bagian measure-nya atau jenis datanya adalah scale. Nah, jika sudah, kita kembali ke data view. Nah, hasilnya adalah seperti ini tampilannya. Kita akan langsung melakukan analisisnya, yaitu dengan klik menu Analyze di atas ini. Kemudian kita pilih menu Regression. Jadi Analyze Regression dan pilih yang linear. Klik. Jika sudah, akan muncul tampilan seperti ini. Langkah berikutnya kita hanya perlu memasukkan variabel dependent dan independent ke masing-masing kotak ini yang ada di kanan. Yang pertama kita masukkan variabel dependent dulu atau variabel terikat. Variabel terikatnya adalah hasil belajar, jadi saya masukkan ke kotak dependent. Kemudian variabel independent atau bebasnya adalah motivasi, jadi saya masukkan ke independent. Nah, jika sudah, kita langsung oke saja. Nah, ini adalah outputnya. Ada 4 tabel yang keluar. Nah, tapi yang akan kita baca adalah 3 tabel ini. Jadi, tabel model summary, tabel ANOVA, dan tabel koefisien. Di model summary, di tabel yang pertama ini, kita kembali ke catatan tadi ya. Di output model summary ini, dia menampilkan nilai R yang merupakan koefisien korelasi. Nah, kemudian di situ juga nanti akan muncul nilai R square. Artinya apa? Saya jelaskan kembali ke outputnya. Di sini nilai koefisien korelasinya adalah 0,382. Seperti penjelasan di uji korelasi ya, bahwa di sini korelasinya positif, artinya jika ada variabel X-nya itu naik, maka variabel Y-nya ikut naik. Nah, di sini saya ingin menunjukkan nih bahwa nilai korelasi yang didapatkan di uji regresi ini 0,382 sama dengan nilai korelasi yang kita dapatkan di uji uji korelasi person di atas ini. Di video yang sebelumnya ya 0,382. Jadi sebetulnya jika kita ingin mengetahui korelasi person, kita langsung saja dengan uji regresi bisa. Nah, di sini nilai koefisien korelasinya adalah 0,382 dan nilai R square atau koefisien determinasinya adalah 0,146. Artinya apa untuk R square ini? Koefisien determinasi atau R square ini nilainya 0,146. Jika kita buat persentase adalah 14,6%. Artinya bahwa variabel motivasi itu mempengaruhi hasil belajar sebesar 14,6%. Nah, sisanya sebanyak mungkin sekitar 85, sekian persen itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain ya. Jadi sekali lagi bahwa 14,6% yang didapatkan dari nilai R square ini kita rubah ke persentase ya, itu mencerminkan bahwa variabel motivasi itu mempengaruhi hasil belajar sebesar 14,6%, sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain. Nah, itu cara membaca untuk output model summary. Nah, untuk output yang berikutnya yaitu output ANOVA, apa yang akan kita baca di sini? Kita baca di sini ulasannya bahwa di output ANOVA ini digunakan untuk menentukan taraf signifikansi atau linearitas dari regresinya. Nah, untuk hipotesisnya ada 2 yang kita uji, ada H0 dan HA. H0-nya adalah model persamaan regresinya itu tidak signifikan, artinya model regresi tidak memenuhi kriteria linearitas. Sedangkan HA-nya
model persamaan regresinya signifikan, artinya model regresinya itu memenuhi kriteria linearitas. Nah, untuk ujinya kita bisa melihat dari nilai uji F dan nilai atau nilai uji signifikansi ya. Jika kita menggunakan uji F, maka kita harus membandingkannya dengan F tabel. Nah, jika kita menggunakan nilai signifikansi, maka kita bisa melihat jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya, jika signifikansinya kurang dari 0,05, kesimpulannya adalah model regresi yang kita dapatkan itu signifikan atau memenuhi kriteria linearitas. Sekarang kita kembali ke outputnya. Di sini diperoleh bahwa model regresinya dengan signifikansi 0,034. Itu kan kurang dari 0,05. Apa yang bisa kita simpulkan? Jadi model regresi yang kita dapatkan itu signifikan atau dengan kata lain memenuhi kriteria linearitas seperti itu. Nah, untuk output yang terakhir yaitu output koefisien, di sini apa yang bisa kita peroleh, informasi apa? Nah, kita lihat ulasannya. Di output koefisien ini, dia menginformasikan model persamaan regresi yang diperoleh dengan konstanta dan koefisien variabel. Tabel ini juga menginformasikan apakah variabel independen itu berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Nah, adapun hipotesis yang kita uji yaitu H0-nya variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan, sedangkan HA-nya variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Nah, cara mengujinya sama persis dengan yang di atas ya. Jika kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Atau jika nilainya kurang dari 0,05, artinya variabel independen itu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Nah, kita lihat dulu persamaan regresi yang sudah kita dapatkan di sini. Bagaimana cara membentuknya? Di sini kita lihat ada huruf B di sini, kolom yang ada huruf B-nya. Nah, di kolom B ini kita akan membentuk sebuah persamaan regresi dan angka-angka ini itu yang akan membentuknya. Nah, di sini ada tulisan konstan. Artinya 31,227 itu merupakan konstantanya. Dan di sini ada di bawahnya ada motivasi itu sebesar 0,445. Artinya di sini adalah koefisien dari variabel motivasinya. Jadi persamaan regresi yang kita dapatkan adalah, saya akan tuliskan di sini ya, Y sama dengan 31,227, 31,227 ditambah dengan 0,445X. Nah, jadi persamaan regresi yang kita peroleh itu seperti ini. Y sama dengan 31,227 ditambah 0,445X itu. Jadi persamaan ini itu bisa untuk memprediksi nilai hasil belajar dari variabel motivasi. Ya, seperti itu contohnya tadi. Jika motivasinya misal nilainya 100, maka nanti hasil belajarnya berapa? Jika motivasinya 10, hasil belajarnya seperti apa? Nah, itu cara menggunakan persamaan regresinya ya. Nah, kemudian kita lihat juga dari signifikansinya di sini. Di sini ada dua nilai signifikansi ya, 0,053 dan 0,034. Yang kita baca yang bawah, yang lurus dengan variabel dependennya atau variabel bebasnya yaitu 0,034. Sama nilainya dengan yang di output ANOVA ya, sama juga nilainya dengan yang ada di output korelasi. Jadi memang saling berhubungan ya. Jika diuji korelasi itu hasilnya ada hubungan yang signifikan, itu
ya kalau diuji regresi pasti hasilnya ada pengaruh yang signifikan. Nah, dari nilai 0,034 ini kita gunakan untuk mengetahui H0 atau HA yang ditolak atau H0 atau HA yang diterima. Jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya, kalau signifikansinya kurang dari 0,05, kesimpulannya adalah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Nah, jadi dari hasil ini kita bisa memperoleh ya, karena 0,034 itu kurang dari 0,05, jadi kesimpulannya adalah bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel motivasi terhadap variabel hasil belajar. Bahwa di sini persamaan dari regresinya, motivasi itu bisa memprediksi dari hasil belajar. Nah, itu ulasan tentang uji regresi, bagaimana cara menganalisisnya dengan menggunakan SPSS, kemudian cara membaca outputnya ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Jika ada komentar, masukan bisa dituliskan di kolom chat. Terima kasih semuanya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.